Ini biodata saya, Bapak Ibu, silahkan kalau mau berkomunikasi dengan saya. Ini email saya ya, mau yang Yahoo, mau yang Gmail, ada 2, silahkan. Insya Allah semuanya aktif. Ini kalau mau komunikasi lewat Facebook, ini blog saya, ini nomor HP saya. Yang terakhir ini WA, kalau yang depan ini tidak ada WA-nya, tidak saya pasang WA, Bapak Ibu. Silakan difoto saja, kalau dicatat nanti kelamaan. Baik, Bapak Ibu, tadi Bu Indah sudah menyampaikan bahwa sejak berlakunya Permenakan RB nomor 16 tahun 2009 bahwa yang dinilai angka kredit Bapak Ibu dalam jabatan fungsional sebagai guru itu ada 2 unsur, yaitu unsur utama maksimum minimum 80%, kalau aturan lama itu 90%. Kemudian unsur penunjang itu maksimum 20%, kalau yang aturan lama 10%. Unsur utama itu ada 3, yaitu pendidikan, pembelajaran bagi guru mapel, guru kelas, kalau guru BK itu pembimbingan. Dan yang ketiga adalah unsur PKB atau pengembangan keprofesian berkelanjutan. Ini singkat saja, ini sudah semuanya maklum. Komponen PKB ada 3 ya. Jadi pengembangan diri yang kita singkat PD, kemudian publikasi ilmiah kita singkat PI, dan karya inovatif yang kita singkat KI. Pertanyaannya adalah apa pedomannya kalau Bapak Ibu melakukan kegiatan pengembangan diri, publikasi ilmiah, dan karya inovatif itu. Nah, kalau pedoman ini menjadi pedoman baik bagi tim penilai maupun bagi Bapak Ibu yang dinilai. Nah, sehingga kalau yang menilai dan yang dinilai itu menggunakan pedoman yang sama, insya Allah tidak akan bermasalah. Tentu akan bermasalah ketika yang nulis pakai pedoman perguruan tinggi, yang menilai pakai pedoman perguruan tinggi yang berbeda. Nah, itu terjadi sebelum tahun 2012. Yang dinilai karena alumni Jogja, IKIP Jogja, menggunakan pedoman punya IKIP Jogja, profesor yang menilai itu dari Malang menggunakan pedomannya Malang, kan Jaka Sembung. Nah, mulai tahun 2012 itu sudah ada pedoman yang jelas. Jadi kalau Bapak Ibu mau mencari tahu tentang bagaimana pengertiannya, bagaimana ketentuannya, berapa besar angka kreditnya, apa saja bukti fisiknya, bagaimana format penyusunan atau penulisannya, itu sudah ada namanya buku 4. Nah, kalau mau mencari tahu bagaimana cara menilainya atau cara tim penilai bekerja, menilai karya Bapak Ibu, atau alasan penolakannya bagaimana, dan bagaimana saran perbaikannya, itu silahkan Bapak Ibu bisa lihat di buku 5. Nah, pertanyaannya adalah, sudahkah Bapak Ibu memiliki buku 4 dan buku 5 ini? Ada yang belum punya Bapak Ibu? Nah, kalau belum punya, nggak usah khawatir, nanti saya kasih lewat Pak Rudi. Ya? Nah, silakan nanti ya, angka apa? Silakan tunjuk jari saja lewat KSN di bikin, insya Allah nanti akan. Ini buku sakti. Jadi Bapak Ibu kalau mau nulis apapun, nggak usah pakai pedoman yang macam-macam. Pakai saja pedoman buku 4 dan buku 5. Insya Allah semuanya sudah lengkap. Ya. Kalau Bapak Ibu pakai pedoman lain bisa jadi malah tidak dinilai karena tidak sesuai dengan apa yang dimaui. Baik itu pengembangan diri, laporan pengembangan diri, publikasi ilmiah maupun karya inovatif. Nah, malam ini kita akan bahas sebagian saja isinya, tidak semuanya karena tidak mungkin kita membahas semuanya.
sebagian saja, yaitu terkait dengan buku pedoman. Namun sebelumnya perlu diketahui bahwa Bapak Ibu untuk naik pangkat itu dari unsur PKB diperlukan angka kredit ini Bapak Ibu. Dari 3A ke 3B itu perlu pengembangan diri 3. Kalau Bapak Ibu mengikuti webinar begini, nilainya 0,1 satu sertifikat, berarti Bapak Ibu untuk perlu 3 itu berarti perlu mengikuti 30 kali webinar, ya, baru mendapatkan nilai 3. Nah, yang cepat itu kalau Bapak Ibu mengikuti kegiatan workshop, IHT, diklat yang minimal 30 jam itu nilainya 1. Semua itu harus ditulis laporannya. Bagaimana menulis laporan? Lihat di buku 4. Ya, tuh. Atau di blog saya juga sudah saya berikan contoh itu. Nah, mulai dari 3B ke 3C, di samping pengembangan diri 3, Bapak Ibu wajib menulis dalam bentuk publikasi ilmiah dan atau karya inovatif. Tapi belum wajib PTK. Wajib PTK itu mulai 3D ke 4A. Ini nilai-nilainya Bapak Ibu. Nah, jenisnya tidak usah saya baca satu persatu ya. Nah, ini jenisnya. Nah, tuh jadi dari 3B ke 3C, 3C ke 3D itu bebas. Tidak harus penelitian. Wajib penelitian itu dari 3D ke 4A. Dan tidak harus PTK PTS, boleh penelitian yang lain. Cuma yang paling gampang dan yang pas cocok dilakukan oleh Bapak Ibu itu ya PTK, kalau kepala sekolah PTS. Nah, mulai dari 4A ke 4B, di samping satu laporan hasil penelitian, wajib satu jurnal ber-ISSN. Nah, dengan nilai yang bervariasi, semakin tinggi golongan, semakin tinggi pula, besar pula angka kredit yang harus Bapak Ibu kumpulkan. Ini jenisnya. Tidak usah saya baca satu persatu, Bapak Ibu baca sendiri saja ya. Nah, ketentuan jumlah dan jenis publikasi ilmiah tadi sudah ya, ini tadi. Nah, ini Bapak Ibu yang perlu diperhatikan. Dulu sebelum tahun 2016, ketentuan ini belum ada. Nah, di 2016 sudah ada ketentuan begini. Tapi untuk ketentuan yang keempat ini sudah ada dari dulu. Ini terutama 1, 2, dan 3. Nah, ini baru ada ketentuan ini. Mohon maaf, ini 1, 2, mestinya ini 3 ya Bapak Ibu. 3, 4, 5, ini 2, 2 lagi. Jadi jumlah publikasi ilmiah yang berbentuk diktat, karya terjemahan, atau tulisan ilmiah populer paling banyak 3. Buku pedoman guru paling banyak 1 untuk 1 kali naik pangkat. Nanti bisa lagi naik pangkat berikutnya, bisa lagi buku pedoman guru dinilaikan lagi, tinggal merubah-rubah sedikit. Untuk penelitian maksimum 2 laporan per tahun, untuk karya inovatif maksimum itu 50% dari angka kredit yang diperlukan. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya tadi mau naik pangkat 3B ke 3C, itu perlu 4 tadi, bisa diktat 1, itu nilainya 1, buku pedoman guru 1, nilainya 1,5. Kemudian, apalagi misalnya Bapak Ibu membuat alat peraga 2, yang sederhana saja, dah nilainya sudah sisa, itu sudah 4,5. Sudah bisa naik pangkat. Nah, khusus guru madya golongan 4C yang akan naik ke 4D, itu selain membuat PKB sebagaimana yang di atas tadi, sebagaimana ketentuan, wajib melaksanakan presentasi ilmiah. Kalau yang ketentuan 4 ini dari sejak 2012, buku pedoman guru itu keluar, maaf, buku 4, buku 5 itu keluar, ini sudah ada ketentuan nomor 4. Sebelum itu, buku pedoman guru itu Bapak Ibu nilaikan dalam 2 tahun, 3 tahun itu 3 kali masih enggak apa-apa. Sekarang enggak boleh, maksimum hanya 1.
Nah, publikasi ilmiah tadi sudah disebutkan, macamnya itu ada 10 jenis Bapak Ibu, tidak hanya PTK. Ini ada makalah, presentasi di forum ilmiah, laporan hasil penelitian, makalah atau tinjauan ilmiah, termasuk di dalamnya best practice, makalah tinjauan ilmiah populer, makalah artikel ilmiah, buku pelajaran, modul atau diktat, buku dalam bidang pendidikan, karya terjemahan, dan buku pedoman guru. Nah, yang akan kita bahas tidak semuanya, cukup yang nomor 10 saja. Bahkan dari yang 10 itu kalau dilihat, dihitung dengan cara penyajiannya, itu ada 22 macam Bapak Ibu. 22 macam itu apa saja? Tentu pedomannya sama ya, tetap buku 4, buku 5. Jadi buku 4, buku 5 itu hendaklah menjadi buku sakti Bapak Ibu guru. Bahkan di sekolah itu mestinya, di perpustakaan sekolah itu ada buku 4, buku 5 itu dalam jumlah yang tidak sedikit. Dan Bapak Ibu guru itu kalau pinjam ya jangan pinjam kaliwara. Apa itu pinjam kaliwara Bapak Ibu? Pinjam untuk selamanya. Pinjam nggak kembali-kembali itu pinjam kaliwara. Sehingga akhirnya yang mau pakai ya jadi susah. Nah, jenis kegiatan dalam forum ilmiah dan besaran angka kreditnya itu yang 22 itu apa saja ini Bapak Ibu? Nih. Jadi laporan penelitian Bapak Ibu itu, mau PTK atau PTS atau penelitian yang lain, yang penting dalam bidang pendidikan, itu bisa dinilai beberapa kali atau beberapa macam. Diseminarkan di sekolah, disimpan di perpustakaan, nilainya 4. Kemudian ditulis berupa buku ber-ISBN, nilainya 4. Ditulis di jurnal tingkat provinsi, nilainya 2. Jadi bisa 3 macam, 3 kali dinilai Bapak Ibu. Dengan penyajian yang berbeda. Ini. Jadi ini ada 22. Tidak usah saya baca satu persatu ya. Pelajaran yang lolos USNP itu nilainya 6. Ini tidak sedikit Bapak Ibu, 6 ya. Dicetak oleh penerbit dan beri SBN. Belum beri SBN maksudnya ya Bapak Ibu, nilainya 3 ya. Maaf 1. Nah, ada 22, yang ke-22 adalah buku pedoman guru, nilainya 1,5. Modul diktat itu nilainya cuma 1, karya terjemahan nilainya 1, buku pedoman guru nilainya 1,5. Jadi cukup besar Bapak Ibu. Nilai 1,5 itu ngumpulkan tidak gampang ya. Oleh karena itu pilihan saya kemarin ditimbang-timbang dengan Mas Rudi, Pak Ludi Bambang Sasongko, akhirnya kami sepakat untuk membahas tentang buku pedoman guru. Kenapa buku pedoman guru? Ya, tadi gampang dibuat dan nilai angka kreditnya lumayan besar 1,5. Tentu ini harus sesuai buku 4 dan buku 5. Mengapa dipilih buku pedoman guru? Tadi sudah saya jawab. Tadi untuk naik pangkat dari 3B ke 3C itu sudah wajib ada angka kredit publikasi ilmiah. Belum wajib PTK. Mungkin kalau bikin PTK tadi Ibu Indah sudah bilang mungkin agak ribet. Ya jangan pilih yang ribet dulu. Apalagi yang belum pernah nulis sama sekali. Belum pernah nulis diajak ribet kan nanti malah enggak nulis-nulis. Makanya saya ngajak yang tidak ribet dulu, yang sederhana dulu. Kan Bapak Ibu ngajar itu kan juga harus dimulai dari yang sederhana ke yang kompleks, dari yang tidak ribet ke yang ribet, dari yang mudah ke yang susah. Salah satu publikasi ilmiah yang jumlah angka kreditnya lumayan besar, berulang kali, tinggal merubah-rubah tahun. Tentu saja untuk satu periode kenaikan pangkat yang berbeda. Itu adalah buku pedoman guru. Pertanyaannya, mengapa buku pedoman guru mudah dibuat?
Kira-kira kenapa Bapak Ibu? Karena tidak rumit ya. Saya yakin Bapak Ibu semua sudah biasa membuat ini. Ya kan Bapak Ibu? SKP pasti tiap tahun buat, bukti fisiknya juga pasti ada. Termasuk di dalamnya program PKB, pengembangan keprofesian berkelanjutan. Demikian juga membuat perangkat pembelajaran dan penilaian. Bapak Ibu pasti sudah membuat itu yang namanya Prota, Prosem, program tahunan, program semester, silabus, RPP, analisis KKM, kisi-kisi, lembar soal atau lembar tes, kunci jawaban dan norma pensekoran, dan seterusnya terkait dengan penilaian. Saya yang nggak buat ini Bapak Ibu. Sudah buat ya? Pak. Nah, kalau sudah, padahal ini adalah isi sebagian besar buku pedoman guru, termasuk lampirannya. Kalau ini Bapak Ibu sudah buat kan tidak perlu buat lagi, tinggal ngelampirkan saja. Makanya, karena sudah ada itu, makanya buku pedoman guru itu mudah dibuat. Apalagi kalau sudah ada draftnya, apalagi sudah ada contoh yang sudah jadi. Bapak Ibu tinggal ATM. Apa itu ATM? Ambil, tiru, modifikasi. Kenapa ini kok oh ya. Masih kelihatan share screen saya Bapak Ibu? Halo? Nggak kelihatan, Pak. Share screen saya kelihatan? Padahal terputus. Pak. Bisa share screen Kelihatan? kembali Bapak ya. Oke. Pasti semua sudah membuat ini kan? Padahal sekali lagi ini adalah sebagian besar isi dan sebagian lampiran, sebagian besar lampiran ya ini isinya. Oleh karena itu mudah dibuat. Apalagi kalau sudah disiapkan draft. Sudah ada contoh yang sudah jadi. Bapak Ibu tinggal ATM. Apa itu ATM? Ambil, tiru, modifikasi. Modifikasi. Ya, jangan ATP. Apa Bu ATP? Ambil, tiru. Lagi Yang dari Gunung Kidul pasti tahu itu Bu siapa tadi? Ya. Ambil, tiru persis. Oh, persis ya. Nama aja nggak ganti ya. Itu copy paste berarti Pak. Nah, tinggal masalahnya satu Bapak Ibu. Ini masalahnya. Bapak Ibu mau atau tidak mau? Itu saja. Mau nggak Bapak Ibu? Ingat, menulis itu bukan urusan mampu atau tidak mampu. Semua mampu menulis. Oh, dari kelas 1 SD sudah diajarin nulis kok. Ya kan Bapak Ibu? Jadi menulis itu sekali lagi bukan urusan mampu dan tidak mampu atau tidak mampu. Tapi adalah urusan mau atau tidak mau. Semua pasti bisa. Semua mampu. Cuma kenapa tidak nulis? Karena Bapak Ibu belum mau. Mudah-mudahan yang sudah mau menjadi tambah bersemangat dengan pertemuan ini. Yang belum mau mudah-mudahan menjadi mau. Nah supaya mau, maka kita mulai jangan cari yang susah-susah. Mau nulis langsung PTK ya, enggak jadi-jadi. Maka saya mulai yang belum mau, supaya mau, mari kita sama-sama bareng-bareng menulis buku pedoman guru yang sudah saya siapkan draftnya dan bahkan sudah ada contoh yang sudah jadi. Cuma nanti contoh yang sudah jadi ada di video YouTube saya ya Bapak Ibu, tidak saya sampaikan di sini karena itu hak prerogatif pada yang buat ya. Itu bukan buatan saya, buatan ibunya ya. Nah pertanyaannya bagaimana
bagaimana pengertian dan ketentuannya. Berapa besar angka kreditnya tadi sudah 1,5. Apa saja bukti fisik dan lampirannya. Bagaimana format penulisannya. Bagaimana alasan penolakan dan saran perbaikannya kalau ditolak. Kalau diterima ya langsung dinilai 1,5, tapi kalau ditolak tentu ada saran atau ada alasan dan saran perbaikannya. Nah, kemudian yang terakhir bagaimana draft dan contohnya yang sudah jadi. Yang semuanya berpedoman pada buku 4 dan buku 5 itu. Ini kan yang Bapak Ibu mau ya? Oke Bapak Ibu, aku kan tahu apa yang kau mau Bapak Ibu. Halo, suara saya masih kedengaran? Kedengeran, Pak. Oke. Jelas Pak, jelas ya. Kalau suara saya hilang, tolong Bapak Ibu beritahu saya ya. Siap. Ya. Nah, untuk ini sabar ya Bapak Ibu. Mesti kita ikuti pesan-pesan berikut ini ya. Oke, jadi saya akan sampaikan tentang bagaimana pengertian, ketentuan, besaran angka kredit, format penulisan, dan contoh draftnya, bahkan syukur contoh yang sudah jadi, baru nanti Bapak Ibu dibagikan draftnya, Bapak Ibu baca sambil kita tanya jawab, sambil Bapak Ibu melihat draft. Begitu ya Bapak Ibu? Ini sekarang saya sampaikan apa itu buku. Iya Pak, share screen-nya hilang lagi. Jadi buku pedoman guru itu berisi rencana kerja Bapak Ibu dalam waktu 1 tahun yang akan datang. Dapat dipakai kepala sekolah dan atau pengawas untuk mengevaluasi kinerja. Ketentuannya, setiap periode kenaikan pangkat yang dinilai hanya 1 buku pedoman guru. Jadi kalau Bapak Ibu mau naik pangkat 3A ke 3B bisa dinilai. Nanti bisa dinilai lagi mau naik ke 3B ke 3C, bisa lagi mau naik ke 3C ke 3D, begitu seterusnya. Besaran angka kredit 1,5, bukti fisiknya ini Bapak Ibu, buku pedoman gurunya yang menunjukkan nama penulis dan tahun rencana kerja, dilengkapi dengan pernyataan keaslian dari kepala sekolah dan stempel. Format penulisannya ini semua ada di buku 4 Bapak Ibu. Saya hanya copy paste saja. Nah, ini format penulisannya disajikan dalam bentuk makalah, diketik, dibendel, tidak harus dijilid, dibendel pakai apa itu Bapak Ibu itu? Pakai banner bendel itu saja. Ya. Nah, kemudian terdiri atas bagian awal, halaman judul. Di halaman judul harus ada identitas dan tahun, ada lembar persetujuan atau pengesahan, ada daftar isi, kemudian bagian isi. Itu ada 3 bab pendahuluan, ada tujuan, ada ringkasan target. Kalau mau ditambah manfaat boleh, dikurangi jangan. Kemudian bab 2 itu rincian rencana kerja, disajikan dalam satuan waktu bulan untuk selama setahun. Kemudian penutup menjelaskan ringkasan rencana kegiatan dan rencana target. Bagian penunjang memuat lampiran. Jadi tidak wajib pada daftar pustaka, tapi kalau ada tentu lebih bagus. Apa lampirannya ya? Apa yang Bapak Ibu buat di awal selama setahun itu? Protap, prosem, termasuk SKP, RPP, dan lain-lain. Lain-lainnya itu yang banyak. Nah, kalau ditolak kenapa? Apa alasannya? Apa saran perbaikannya? Alasan penolakan itu ada 3 Bapak Ibu. Alasan umum, alasan khusus tentang buku pedoman guru, dan alasan lain. Alasan umum itu untuk semuanya, tidak hanya buku pedoman guru. Tapi baik laporan pengembangan diri, publikasi ilmiah yang lain, maupun termasuk karya inovatif. Ini alasan yang paling fatal. Yaitu apa Bapak Ibu? Tidak apik. Apik itu singkatan dari asli, perlu, ilmiah, dan konsisten.
Jadi apapun karya Bapak Ibu kalau tidak apik itu pasti ditolak. Alasan penolakannya di buku 5 ada di tabel 6. Kodenya nomor 1 sampai 4 ada A, B, C, D, E di situ. Di halaman buku 5 halaman 27. Ini yang edisi terakhir 2019 ya Bapak Ibu. Halaman 27 sampai 32. Kalau alasannya ini kodenya 1 sampai 4 itu ya Bapak Ibu tidak boleh lagi diajukan, harus membuat baru. Nah, khusus buku pedoman guru itu tabel 28. Kodenya 16A dan 16B. Ada di halaman 61 63. Apa 16A itu tidak sesuai ketentuan, tidak sesuai format buku pedoman guru. Yang 16B itu sudah baik, tapi lampirannya kurang lengkap. Nah, kalau alasannya yang 16A, Bapak Ibu ya harus membuat yang baru, disesuaikan dengan format buku 4. Tentang buku pedoman guru yang tadi sudah saya tuliskan di depan tadi. Sebelum slide ini, yaitu di slide ke-17. Nah, kalau alasannya 16B, Bapak Ibu ajukan lagi buku itu. Tinggal Bapak Ibu melengkapi lampirannya sesuai dengan buku 4. Kalau alasan lain, itu tabel 29. Kodenya 17A, B, C, D. Ada di halaman 63 sampai 64. Itu kenapa? 17A, B, C itu sudah cukup baik. 17D itu tidak memenuhi keragaman TI. Misalnya tadi disyaratkan terjemahan itu, modul terjemahan itu kan maksimum 3. Bapak Ibu 4, nah berarti kan nggak sesuai. Nah itu kalau seperti itu Bapak Ibu harus ajukan lagi sesuai dengan ragam yang ditentukan. Tapi kalau alasannya 17 ABC sudah cukup baik, itu Bapak Ibu tinggal memperbaikinya dan diajukan lagi. Itu. Jadi tim penilai itu nanti melihat karya Bapak Ibu itu tinggal melihat itu alasannya. Dia hanya menulis apakah 1A, 1B, 4A, 4C, apakah 16A, 16B, apakah 17A atau 17C atau 17C. Nah, panitia nanti meng-copy paste alasan-alasan itu. Nah, sehingga Bapak Ibu ketika ngajukan angka kredit mendapat apelan, kalau tidak diterima ada alasan-alasan itu. Silakan lihat alasannya. Kalau suruh melengkapi ya tinggal melengkapi. Tapi kalau suruh buat baru ya harus buat baru. Itu ya Bapak Ibu. Ini alasan penolakan dari buku 5. Silakan nanti dicek halamannya. Kalau tidak cocok ya nanti dicocokkan. Nah sekarang ayo kita praktek Bapak Ibu. Nah, untuk menyusun buku pedoman guru silakan nanti Bapak Ibu ATM tapi dengan cara yang cerdas dan cantik. Dari buku pedoman guru yang sudah ada, kalau ada sekurang-kurangnya dari draft yang saya siapkan. Yang mungkin sudah dibagikan. Sudah Pak Obianus? Nah, sementara Pak, sementara proses ke drive. Oke ya. Ini sejak 8 tahun yang lalu sudah saya buat Bapak itu, sudah saya muat di blog saya, my blog Dalyana. Nah, tentu seiring waktu revisi buku 4, buku 5 itu sudah saya revisi yang terakhir hari ini. Beberapa waktu yang lalu sudah saya sampaikan, tapi hari ini sudah saya revisi lagi. Ya untuk ngajar di tempat lain kan harus tidak masa sama. Berarti itu tidak dihayati ngajarnya. Nah, itu sudah saya beberapa kali revisi. Ini untuk sementara revisi yang terakhir insya Allah terbagus. Ya. Mau dipakai orang seluruh dunia masa tidak bagus. Nah bahkan sudah saya juga di channel saya Bapak Ibu, channel YouTube saya. Nah channel YouTube saya itu apa ini Bapak Ibu? Dalyana YouTube channel. Nah, silahkan jangan lupa nanti kalau membaca apa mutar di subscribe ya Bapak Ibu. Terima kasih yang sudah subscribe, like dan share. Nah yang belum ditunggu. Nih Bapak Ibu, sekarang kita mencoba untuk praktek. Nah sebelum praktek Bapak Ibu, saya akan share draft yang sudah mohon maaf,
Saya cobakan share draft yang sudah ada di saya. Mohon maaf ini tadi saya nge-share-nya tidak secara keseluruhan, jadi saya harus stop dulu. Saya coba untuk share draft saya ya Bapak Ibu. Nanti apa yang harus Bapak Ibu lakukan ketika Bapak Ibu nanti akan menyusunnya. Nah, saya stop share, saya akan share lagi Bapak Ibu. Untuk share untuk bisa audio kok enggak ada ya Bu? Pak. Halo? Ya, halo. Kok tidak ada share audio di sini nanti kalau saya berarti suaranya enggak ada ini. Ada di bagian atas audio dan video, Pak. Kok tidak ada tulisannya di sini? 4A ke 4B, buku pedoman guru itu disangka sebagai pengganti PTK, Bapak. Oke. Ya. Saya jawab. Silakan, Pak. Tidak usah saya lihat kan wajah, nggak apa-apa ya. Iya, Nanti nggak takut apa-apa, Pak. bermasalah. Jadi begini Bapak Ibu, kalau menggantikan PTK itu tentu tidak bisa karena PTK itu wajib. Nah, jadi menambah saja. Jadi PTK kalau 4A ke 4B itu wajib PTK dan satu ringkasan PTK itu untuk dimuat di jurnal ber-ISSN. Itu wajib. Minimal tingkat kabupaten kota. Minimal bisa diterbitkan oleh KKG atau MGMP. Kalau diterbitkan sekolah enggak boleh. Ya. Iya. Ya berarti Oke, jawabannya nggak bisa ya Pak ya, nggak bisa menggantikan PTK. Oke. Jadi bisa menambah. Ya bisa menambah. Oke, mudah-mudahan Ibu yang bertanya sudah dapat pencerahan dari Pak Dal. Padahal kita lanjut nih dari Ibu Lestari nih. Apakah surat persetujuan yang dilampirkan dalam buku pedoman guru dibuat pada bulan Januari atau ada waktu tertentunya, Bapak? Ya. Di tahun awal dibuat, yaitu bulan Juni, Juli kan biasanya. Iya. Oh iya, berarti dibuat buku pedoman guru itu kan awal tahun pelajaran. Iya. Oh iya. Lagi? Oke. Ada lagi Pak, ini masih dari Ibu Lestari. Apakah saat diajukan dalam KP semua lampiran itu disertakan untuk tahun ajaran? Gimana Bu? Ulangi Bu. Tidak jelas. Ya, pertanyaannya Pak, apakah saat diajukan dalam kenaikan pangkat semua lampiran di BPG itu disertakan untuk tahun ajaran gitu? Ya, disertakan ketika dibuat di awal tahun pelajaran. RPP itu kan dibuat di awal tahun, program tahunan, program semester, kemudian format itu seperti di buku itu Bapak Ibu silakan lihat buku buku kerja kepala sekolah, buku kerja pengawas itu kan ada format-format. Ya. Nah itu format itu kalau yang dulu itu format itu saya tuliskan di bawahnya. Tapi setelah saya pikir-pikir tadi akan lebih bagus kalau lebih mudah ngetiknya itu ditulis di lampiran saja biar lampirannya kelihatan banyak. Oh gitu. Iya oke. Terima kasih Pak. Ini masih ada pertanyaan lagi nih Pak. Silakan. Dari Ibu Lili Puji Astuti. Ya, berarti buku pedoman guru itu harus dibuat tiap tahun ya Pak. Misalnya kita mau kenaikan pangkat dengan masa penilaian 4 tahun. Nah, apakah BPG itu juga dibuatnya 4 tahun gitu Pak? Gimana Bu? Ini Pak tentang BPG itu menurut Ibu Lili ya kenaikan pangkat itu kan masa penilaiannya 4 tahun. Nah, apakah BPG itu juga dibuat setiap tahun? Artinya 4 tahun ini dilampirkan semua pada saat kita mengusul untuk kenaikan pangkat. Oke. Ya. Jadi begini Bu ya, buku pedoman guru itu kan dinilai hanya 1 kali untuk 1 periode kenaikan pangkat. Jadi cukup 1 tahun. Jadi ketika 1 tahun sudah dinilai, nanti bisa dinilai lagi kalau mau naik pangkat selanjutnya. Oh, gitu. Oke. Jadi cukup 1 tahun. Iya, oke Pak. Nah, lanjut Pak. Ini banyak sekali nih pertanyaan di room chat. Mudah-mudahan Padang ini siap menjawab nih banyak banget. Boleh. Nah,
Nah, selanjutnya ini dari Pak Edi Budianto. Ya. Oh, sorry, ini dari Ibu Sri Handayati. Nah, izin bertanya ini Pak, untuk pembuatan buku pedoman guru, untuk PAK, apakah semuanya itu harus dilampirkan gitu? Ya. Oh, ini udah tadi ya. Sekurang-kurangnya ini Bapak Ibu yang dilampirkan, satu, itu kan format-format itu, misalnya format RPP itu seperti apa, format prota, format prosem, format misalnya Bapak Ibu nanti mau melakukan PTK, format PTK yang Bapak Ibu tinggal copy dari buku 4 ya. Iya. Nah, kalau apa seperti prota, prosem itu kan sesuai dengan format yang dipakai di sekolah masing-masing. Plus prota, prosem yang sudah jadi dan RPP yang sudah jadi. Iya. Paling tidak ya kisi-kisi penilaian harian kan itu ada di RPP. Misalnya setengah semester itu sudah Bapak Ibu buat di awal tahun ya lampirkan. Itu aja. Berarti harus komplit ya Pak. Ya, Oke, makanya Pak, tidak perlu ditulis Bapak Ibu di di bendel aja pakai apa itu namanya bantek. Ya. Oh iya. Atau bantek aja sehingga tahun depan bisa dibuat lagi. Ya, biar bisa dikembalikan dibuat lagi ya. Tapi biasanya nggak dikembalikan. Ya oke Pak, kita lanjut nih, ada dari Pak Sugeng nih. Ya. Menurut Bapak nih penilaian PTK untuk bentuk penulisan apapun selama ini kayaknya Pak Sugeng nih terganjal subjektivitas tim asesor. Nah, menurut Pak Dal ini tanggapan gimana nih? Aduh. Halo Pak Dal. Halo. Ya, ini Pak Dal dari Pak Sugeng nih. Ya, gimana? Katanya penilaian PTK atau bentuk penulisan apapun untuk menaikkan pangkat itu biasanya terganjal subjektivitas tim asesor. Nah, menurut Pak Dal, tanggapan Pak Dal itu gimana tuh? Ada statement kayak gitu tuh. Ya. Nah, itu kan namanya asumsi ya. Asumsi itu bisa benar, bisa tidak. Nah, jadi begini, kalau tim asesor itu bekerja dengan benar, pedomannya adalah buku 4, buku 5, tidak boleh berpedoman yang lain. Bapak Ibu guru yang menulis juga pedomannya buku 4, buku 5. Tim penilai itu kalau menolak harus ada alasannya. Alasannya seperti apa? Sesuai dengan buku 4, buku 5. Kalau tim penilai menolak tanpa ada alasan, itu penilai tidak benar itu. Bisa Bapak Ibu laporkan itu. Ke unit layanan terpadu, bisa unit layanan terpadu LPMP atau langsung ke dinas, ke pemerintah pusat itu ada ULT, silakan Bapak Ibu ajukan supaya mereka bekerja dengan benar. Iya, betul. Oke, berarti jadi tim asesor juga tidak seenaknya aja memberi penilaian. Seenaknya, alasan sudah ada. Ya, kalau mencoret-coret. Ya. Kalau memberi penolakan berarti harus punya alasan ya Pak supaya alasan ada. Alasannya sudah lengkap di buku 5. Tidak ada yang lain alasannya. Iya, oke. Terima kasih Pak buat tanggapannya. Mudah-mudahan nanti silakan Bapak Ibu kalau menulis kok ditolak tanpa ada alasannya, silakan bisa dilaporkan itu tim penilai berarti kerja tidak benar. Oke, mudah-mudahan Pak Sugeng ini udah dapat pencerahan nih. Ya, selanjutnya Pak Sugeng ya. Ya, dari Ibu Melina DPG lampirannya Raja. Oh ya, tadi udah dijelaskan sama Pak Dal ya, Bu Meliana. Kemudian kita lanjut ke masih bisa share ya? Belum Pak, belum bisa ini Pak. Masih muter-muter. Oke, bisa lanjut Pak. Oke. Nanti begitu ya. Iya Pak. Kalau ada nanti yang belum terjawab, silakan nanti dikumpulkan pertanyaan-pertanyaan itu, nanti bisa kirimkan ke saya, ke WA saya, lewat Pak Ludi atau Ibu langsung silakan, nanti akan saya jawab. Oke, siap Pak. Ini kita jawab pertanyaan saja dulu yang ada di room chat Pak, sambil kita menunggu. Nah, sambil menunggu silakan dibacakan. Ya, dari Ibu Haja Olivia Lucy Rosanti, beliau bertanya gini Pak, kalau mau naik pangkat, sekarang itu peraturannya bagaimana 4 tahun atau kurang dari 4 tahun, apakah bisa?
Oke, Kalau ya. untuk golongan 3C naik pangkat, bagaimana untuk kalau guru BK, Pak? Dan membuat Ya. karya ilmiah dan PPK gitu. Ya, oke. Jadi begini Bapak Ibu, itulah bedanya jabatan fungsional dengan jabatan struktural. Kalau jabatan struktural itu 4 tahun baru bisa naik pangkat, bisa lebih. Ya. Ya. Tapi jabatan fungsional itu minimal 2 tahun itu bisa naik pangkat. Selama jumlah angka kreditnya cukup. Ya berarti Ya. 2 tahun bisa ya Pak, selama Jadi tidak memenuhi harus 4 syarat. tahun. Iya. Iya, selama memenuhi syarat. Oh, Misalnya tadi dari 3C ke 3D. Iya. Dari 3D Dari ke 4A 3D ke misalnya ya. 4A, iya. 3D ke 4A. Tadi kan syaratnya minimal ada 1 laporan hasil penelitian. Iya. Ya. Meskipun nilai angka kreditnya cukup, kalau belum ada laporan hasil penelitian ya tidak bisa naik pangkat. Oh ya, berarti syarat utama itu ya Pak ya? Iya. Nah, nilai angka kreditnya cukup misalnya diklatnya atau pengembangan dirinya tadi misalnya perlu 4. Selama itu belum 4 misalnya masih 3 atau 2 ya belum bisa naik pangkat. Meskipun jumlah angka kreditnya cukup. Oh begitu ya, berarti menjadi syarat mutlak ya. Ya. Tetapi begini Bapak Ibu, Iya. meskipun bisa 2 tahun naik pangkat, bisa juga Bapak Ibu seumur-umur tidak akan naik pangkat. Kalau tidak ngusul. Oh. Berarti yang lebih utama lagi itu harus ngusul dulu Bapak ya. Ngusul dulu. Bahkan ngusul sekarang tidak harus Iya, mau naik baru usul. Tiap ya, tahun harus ngusul. Karena di pemerintahan kita nggak ada sistemnya naik otomatis gitu ya Pak. Ya, tiap tahun harus ngusul ya, tidak mau naik baru ngusul, tidak kayak dulu. Bahkan kalau tidak pernah ngusul bertahun-tahun dalam aturannya hanya diakui dinilai 3 tahun terakhir. Oh iya, oke Pak. Bisa lanjut nih Pak, ini masih banyak pertanyaan nih. Oh, ya. Nah, ini dari Bapak Ahmad Mas Duki nih. Salah satu syarat kenaikan pangkat itu juga ada inovasi ya Pak, kalau tidak salah tadi ya yang boleh itu. Nah, di sini pertanyaannya, di sini pertanyaannya Pak Ahmad ini terkait inovasi tadi. Nah, misalnya untuk inovasi itu dia menggunakan media PowerPoint. Nah, apakah itu boleh Pak? Dan bentuk laporannya itu print out atau dikirimkan? Ya, kalau PowerPoint itu belum Bu ya. Iya. Tapi yang diakui itu aplikasi ya. Kalau Bapak membuat aplikasi baru diakui. Nah, silakan nanti Bapak Ibu di YouTube saya itu ada tentang penilaian angka kredit lengkap. Ada kalau tidak salah 13 video itu. Termasuk di dalamnya karya inovatif. Jadi misalnya Bapak Ibu buat buku diterbitkan ber-ISBN apalagi IG. Ini kan pernah apa itu 1000 guru menulis itu kan? Iya. Nah, tapi kalau yang Bapak Ibu tulis itu kumpulan puisi, itu tidak termasuk buku. Itu masuk karya inovatif. Oh iya. Ya. Karya inovatif itu kalau misalnya kumpulan puisi, tulisan Bapak Ibu itu 20 puisi, nilainya 1. Kalau 40 puisi, nilainya 2. Kalau 15 puisi, berapa nilainya Bapak Ibu? 4. Kalau cuma 15 puisi tidak dinilai, minimal 20 ya. Tuh. Makanya kalau Bapak Ibu nulis itu misalnya nulis buat puisi bareng-bareng, terbitkan dalam satu buku, pastikan bahwa puisi Bapak Ibu itu di situ ada 20. Yang kayak antologi itu ya Pak ya? Ya antologi silakan, tetapi minimal ada 20 puisi Bapak Ibu. Baru terhitung gitu ya. Ya, kalau cuma 15, 19 tidak ada nilainya.
Iya, oke Pak. Mudah-mudahan Pak Ahmad Mas Duki tadi udah bisa lebih jelas Ya. lagi pemahamannya. Oke, selanjutnya ini dari Bapak Pramudia. Nah, ini pertanyaannya Pak, kalau kita akan mengajukan PAK di tahun 2021. Nah, apakah BPG buku pedoman guru yang kita ajukan itu BPG tahun 2019-2020 atau BPG tahun 2020-2021, Pak? Bisa salah satu, boleh 2019-2020, bisa Oh, 2020-2021. 2021. Oh ya, oke. Yang Oke, penting masih singkat dalam jawabnya. periode penilaian itu ya. Oh iya. Berarti salah satunya boleh ya Pak, yang penting masih dalam periode penilaian. Oke. Oke, Ya. selanjutnya dari Pak Kalau Rusno buat ini. itu ya, Hmm? ini kok share screen masih gagal terus ya. Iya. Saya sudah share materi Pak, materi PowerPoint ini saya sudah share ke kolom chat untuk Oke, peserta. oke. Yang anu Pak, yang draft sudah. Sama Pak Ludi barangkali yang draft. Pak Ludi, Pak Ladi sudah belum Pak Ludi? Sudah ada di forum chat itu satu bundel Pak Adri, Pak Itu Dal. sudah Bapak Sudah Ibu, satu silakan itu draftnya satu dilihat. folder. Boleh sambil ditanyakan. Saya mohon maaf izin ke belakang dulu sambil nunggu ya Bapak Ibu. Oh iya iya, silakan Pak, silakan. Bisa Siapa? dilanjutkan dulu Pak. Silakan siapa? Ini Saya Pak stop ya. Ini Pak Daliana kayaknya nih yang share screen nih PDF ya. Sudah kelihatan? Good. Iya, kelihatan Pak, udah kelihatan. Oke, kalau begitu saya Bapak Ibu ya. Ya, silakan lanjut dulu Pak. Sudah kelihatan, Bu? sudah Pak, sudah ya. Oke. Oke, jadi ini Bapak Ibu ya. Ini adalah sampulnya. Buku pedoman guru namanya ATM itu Bapak Ibu silakan ambil. Tahunnya ini diganti. Nah, sesuai tahun berapa. Saya 2019, 2020 atau 2020, 2021 ya. Kemudian diajukan untuk angka kredit. Boleh, silakan namanya NIP-nya diganti, lambangnya lambang kalau SMK itu provinsi. Kalau guru SD SMP itu ini lambangnya kota Bapak Ibu ya. Iya. Kemudian bawah ini kalau SD SMP pemerintah kota atau kabupaten. Kalau SMA SMK ini provinsi ya. Ada yang dinas pendidikan, ada dinas pendidikan dan kebudayaan, silakan nanti sesuaikan. Ada yang dinas pendidikan dan olahraga, itu nanti silakan sesuaikan. Kemudian nama sekolahnya. Nah, ini dibuat awal tahun. Ya. Misalnya ini 2000. Nah, terus nih halaman persetujuan atau pengesahan. Kop sekolah itu ya ditulis kop sekolah Bapak Ibu, jangan tulisannya kop sekolah. Itu namanya enggak cantik itu. Ya. Nah, ini buku pedoman guru. Tahunnya berapa? Ini nanti tiap periode Bapak Ibu tinggal ganti tahun bisa dinilaikan lagi. Ya. Tuh ya. Nih, tolong tahunnya jangan lupa, jangan enggak diganti. Ini kata pengantar. Kata pengantar itu Bapak Ibu, apapun yang diantar itu kan isinya sama. Apa isinya Bapak Ibu? Puji syukur, terima kasih, terus tiada gading yang tak retak. Karena itu kritik dan saran yang membangun, nah itu kan pemanisnya aja. Baru biasanya ditutup. Meskipun demikian, penulis berharap agar tuh ini bermanfaat bagi diri kami sendiri maupun bagi siapa saja yang memerlukan. Baru tulis itu tutup penulis, baru daftar isi. Ada satu hal yang perlu kami sampaikan terkait daftar isi Bapak Ibu. Apa itu? Tolong daftar isi itu ditulis, diketik setelah semuanya selesai. Jangan diisi duluan, nanti jangan sembung. Ya. Jadi halamannya nanti ditulis setelah semuanya selesai. Ini tentang koper. Nah, oke Bapak Ibu, jelas tentang koper? Halo? Wida? Jelas Pak, iya.
Nah, jelas ya. Nah, Iya. sekarang tentang isi. Ini kelihatan yang isi ini? Kelihatan Pak. Bab 1 pendahuluan. Nah, ini namanya draft kan tidak lengkap ya Bapak Ibu. Tugas Iya. utama guru adalah titik-titik, silakan diisi. Silakan lihat di undang-undang guru dan dosen. Copy paste dari situ. Nah, ini sudah supaya Bapak Ibu kata-katanya nyambung. Ini baru saya revisi tadi loh. Ya. Yang dulu tidak ada yang begini, tidak ada tabel-tabel begini. Ya. Laksanakan tugasnya setiap guru minimal harus memiliki 4 kompetensi dan seterusnya. Ini tabel kalau Bapak tidak cocok silakan diganti. Ini cara meningkatkan kompetensi. Nah, kalau kita lihat tabel ini dikaitkan dengan jabatan fungsional guru dan angka kreditnya, maka kalau Bapak Ibu menuliskan apa yang Bapak Ibu kerjakan di SKP, itu berarti Bapak Ibu sudah melaksanakan tentang cara-cara Bapak Ibu meningkatkan kompetensi. Makanya nanti isinya itu ya apa yang Bapak Ibu tuliskan di SKP itu. Ini ya. Ini tahunnya nanti silakan disesuaikan. Ini tidak saya merahi, ini 2014-2015 karena sudah lama saya buat meskipun ada revisi-revisi ya. Tujuannya Insya Allah kalau Bapak Ibu begini kan bisa ya Bapak Ibu, tinggal Bapak Ibu mau atau tidak. Target, nah targetnya nanti ini merah ini diisi. Silahkan 1 tahun itu apa ya segitu kan nggak mungkin. Ini adalah untuk 1 tahun pelajaran. Ya. Ya, kemudian itu tadi bab 1 ya. Sekarang bab 2. Bab 2 itu rincian rencana kerja. Ya. Bagaimana bab 1 dan seterusnya. Nah, ini kan tugas unsur yang Bapak Ibu dinilai itu kan ini diantaranya mengikuti pendidikan formal dan memperoleh gelar S1, S2 atau S3. Ya, S1 yang belum S1, yang sudah S1 yang S2. Tapi kan judulnya begini ya, tinggal nanti Bapak Ibu silakan ini. Nah, ini nanti apa isinya? Silakan nanti Bapak Ibu bisa lihat video saya tentang penilaian angka kredit unsur pendidikan dan tugas tambahan di video kredit jabatan fungsional guru. Silakan ditayang itu Bapak Ibu foto kemudian ketik di situ. Ya. Atau Bapak Ibu silakan lihat di kredit ada itu. Ya kan bukti fisiknya apa, besaran kreditnya berapa. Atau kalau memungkinkan nanti bisa saya putarkan videonya. Nah, kemudian di bawah ini Bapak Ibu tuliskan untuk tahun pelajaran yang Bapak Ibu akan jalani itu, Bapak Ibu mengikuti pendidikan formal apa? Ya, ini ingat. Kalau memang tidak ya Bapak Ibu tulis pelajaran ini karena sesuatu dan lain hal tulis tidak mengikuti. Ya, kalau Bapak Ibu tidak ikut ya tulis tidak mengikuti. Jelas Bapak Ibu? Jangan lupa kalau ngikuti tulis ngikuti, kalau tidak tulis tidak, sehingga nanti di dalam sana di program itu kosong. Ya. Tuh. Kemudian melaksanakan tugas pokok ya, dan fungsi guru ya, tupoksi ya. Ini merencanakan pembelajaran. Nah ini Bapak Ibu susun prota prosem, nah, tulis program tahunan itu apa, program semester itu apa. Disusun pada awal tahun ya. Beberapa yang perlu diperhatikan itu kalau ada. Kalau misalnya beberapa yang diperhatikan kok enggak ketemu di internet, enggak ada, hapus. Ya. Nah, kemudian dulu saya tidak tulis di lampiran tapi langsung dimuatkan ditulis di sini. Itu menyulitkan Bapak Ibu menulis sehingga nanti cukup ditulis saja terlampir pada lampiran berapa dan berapa. Kan prota sendiri, prota prosum kalau memang satu ya pada lampiran berapa saja, ini hapus dannya. Itu ya Bapak Ibu. Kemudian penyusunan silabus, tuliskan silabus itu apa, ya, disusun dan seterusnya ya. Kemudian format silabus tertulis pada lampiran berapa, begitu saja tidak usah ditulis di sini. Kalau ditulis di sini nanti Bapak Ibu susah ngetiknya. Menyusun rencana pembelajaran, tulis RPP itu apa, baru terakhir format RPP pada lampiran berapa. Jadi nanti
lampiran-lampiran, kemudian melaksanakan pembelajaran. Itu ya Bapak Ibu, nanti silakan. Nah, ini USBN sudah tidak ada ya Bapak Ibu. UN dan USBN itu tidak ada. Jadi ini diganti apa Bapak Ibu? Cukup ujian sekolah, tolong nanti direvisi itu. Ini masih belum terrevisi. Ya. Adalah ujian sekolah ya. Tidak ada USBN sudah tidak ada, jadi ujian sekolah saja. Ujian sekolah atau US. Nah, ini bagi Bapak Ibu yang ngajar kelas terakhir. Ya. Kalau yang ngajar kelas tidak terakhir ya mungkin ini tidak. Ini tetap ditulis ya Bapak Ibu, cuma nanti Bapak Ibu di bawah nanti apa yang akan Bapak Ibu lakukan itu sendiri. Ini ada penetapan KKM, penilaian sikap, pengetahuan, keterampilan. Nah, target angka kreditnya berapa ya? Nanti silakan nanti Bapak Ibu bisa itu dilihat. Kalau nanti akan saya tunjukkan yang sudah ada isinya. Bapak Ibu, mohon maaf yang sudah jadi itu saya tidak bagikan ya Bapak Ibu. Tapi ada triknya. Silakan nanti Bapak Ibu ketika putar videonya, yang ada itu Bapak fotoi saja kemudian di-take ulang. Kalau Bapak Ibu ada beberapa silakan berbagi. Kamu ngetik yang halaman ini, aku yang ini nanti digabung. Gitu ya Bapak Ibu? Iya. Bu Indah ya? Iya Pak. Nah itu ya ini dan seterusnya ini kegiatan PKB itu apa? Yang susah-susah insya Allah sudah saya tuliskan Bapak Ibu. Yang tidak susah Bapak Ibu tulis sendiri. Nah baru nanti di sini Bapak Ibu jenis PKB apa yang akan Bapak Ibu lakukan tulis di sini. Iya. Pengembangan diri apa yang akan dilakukan, publikasi ilmiah apa yang akan ditulis, karya inovatif apa yang akan dibuat itu tuliskan di sini. Kemudian kegiatan penunjang. Penunjang itu kan silakan nanti Bapak Ibu lihat penunjang di PAK itu kan ada atau di SKP Bapak Ibu penunjang yang kan Bapak Ibu. Ini ditulis semuanya penunjang itu apa saja. Baru Bapak Ibu yang akan dilakukan yang mana kan tidak semuanya dilakukan dalam setahun itu. Ya. Ini Bapak Ibu ya. Baru rincian kerja tahunan. Nah, rincian kerja ini Bapak Ibu tuliskan di sini. Nah ini di tabel 2.4 ya. Nah, kalau Bapak Ibu ini tidak melakukan, misalnya ini, mengikuti pendidikan formal dan memperoleh ijazah, Bapak Ibu tidak melakukan, ini dihapus. Jangan ada begini. Ya. Oh, saya tidak menempuh S1, S2, S3, berarti ini Bapak Ibu hapus, delete. Nih. Nah, delete. Baru yang B ini menjadi A. Begitu ya Bapak Ibu? Iya. Tuh. Nah, ini kenapa ini saya buat ya siapa tahu ada yang itu. Nah, misalnya lagi ini menempuh ini. Tapi karena baru semester awal, maka target angka kredit jangan ditulis dulu. Ditulis keterangan masih semester 1 sehingga belum ada angka kredit di target tahun itu. Mungkin tahun berikutnya baru ya. Nah, ini targetnya angka kreditnya silakan lihat di tabel angka kredit. Nah, untuk ini Bapak Ibu satu merencanakan, melaksanakan termasuk evaluasi ini target angka kreditnya cukup ditulis di sini saja, di bawah ini tidak usah dirinci. Kenapa? Karena ini kan berdasarkan hasil PK guru, penilaian kinerja guru. Jadi ini sampai melaksanakan evaluasi, ujian sekolah ya, itu nilai angka kreditnya di atas tadi saja ya. Baru melaksanakan tugas tambahan. Nah, tugas tambahan Bapak Ibu apa? Apakah sebagai wakil atau sebagai wali kelas atau sebagai apa itu tugasnya ini menyusun program, melaksanakan program. Angka kreditnya cukup ditulis tidak di masing-masing ini, cukup di yang biru ini saja di atas tadi. Kemudian kegiatan PKB lah, kalau kegiatan PKB ini angka kreditnya bisa masing-masing. Terus penunjang misalnya sebagai anggota aktif PGRI, IGI. Nah, kalau Bapak Ibu sebagai pengurus ya ganti ini bukan anggota tapi pengurus. Kalau pengurus itu angka kreditnya 1,00. Defisitnya kartu anggota ya. 1 tahun berarti nanti ini disilang semua ini 12 bulan ini. Begitu ya Bapak Ibu. Nah, kalau ini tidak ada angka kreditnya ini
melaksanakan kegiatan evaluasi program dan tindak lanjut itu maksudnya kan dievaluasi kegiatan itu untuk perbaikan SKP yang akan datang. Jadi Bapak Ibu isikan di sini rincian ini seperti apa yang Bapak Ibu tuliskan di SKP. Nanti tentunya kalau ada itu akan berubah halamannya. Nah, baru penutup. Tahunnya tolong jangan lupa ya. Nah, ini nanti ini target kan tadi di penutup itu ada ringkasan target-target dan kegiatan. Jadi kegiatannya tadi kalau ini tidak ada tadi Bapak Ibu ini dihapus. Oke Bapak Ibu. Ini hanya Bapak Ibu isi apa yang Bapak Ibu lakukan sesuai dengan tabel di atasnya tadi. Ini penutup. Baru ini jadi apa yang tidak Bapak Ibu lakukan tidak usah ditulis ya Bapak Ibu. Misalnya Bapak Ibu tidak melakukan publikasi ilmiah hanya pengembangan diri saja ya ini dihapus B dan C-nya. Kalau cuma A saja ya ini tidak usah pakai ABC ini gandengkan dengan atasnya. Itu supaya manis penulisannya. Nah, baru daftar pustaka ini tidak wajib. Tapi ya paling tidak ada lah masa tidak pakai daftar pustaka. Tidak usah diganti ini saja cukup Bapak Ibu ya. Kan ATM. Yang tidak perlu. Nah baru lampiran-lampiran. Lampiran-lampiran apa tadi isinya ya? Draft-draft tadi plus RPP plus paling tidak ada lah kisi-kisi soal untuk penilaian tengah semester ya. Tengah semester yang pertama kan. Kalau yang terakhir kan masih belum. Ini Bapak Ibu. Nah, kemudian saya tunjukkan contoh yang sudah jadi. Ini video ini tadi saya screenshot. Mudahan ada suaranya. Ini Bapak Ibu, ada suaranya apa enggak ini? Apakah ada contoh? Ada suaranya enggak Bapak Ibu? Belum keluar padahal. Hah? Ini. Nah, ini. Tapi PowerPoint-nya sudah jadi sama saya Pak, sudah jadi pada Ini video Pak. Oh video. Saya putar video kelihatan enggak? Lihat videonya sendiri silakan. Belum Pak. Biasanya Oh sebentar. Kalau begitu saya stop dulu. Merapikan saja. Nah, ini. Nah, ini yang disusun kemarin Bapak Ibu alhamdulillah. Saya stop share-nya dulu. Baru saya share lagi. Kalau tadi kan masih draft ya Bapak Ibu. Untuk contoh yang sudah jadi, ini sudah saya muat di video YouTube saya. Mudah-mudahan ini bisa ya. Aduh. Sudah bisa Bapak Ibu? Share screen-nya? Bisa belum? Belum clear. Ini Pak, apakah ini pertanyaan dari Ibu Rahmanai nih? Nah, apakah dalam penulisan BPG ini Pak ada batasan minimal halaman dan aturan ukuran format tulisan misalnya? Tidak ada. Tidak ada. Oh, nggak ada batasan ya. Bahkan yang pertama dulu saya buat draft itu halamannya nggak sampai 15 halaman. Yang ini agak banyak. Karena yang dulu pertama kali saya buat itu tidak ada jelaskan apa itu RPP segala macam. Itu pun dinilai. Tapi lama-lama seiring waktu ya dibaikilah ya, dilengkapilah ya, gitu. Oh iya. Ya oke, kita lanjut ya Pak. Ini banyak sekali Pak pertanyaan, cuman kalau berkaitan draft ini nggak terlalu banyak pertanyaan. Ini hanya seputar kenaikan pangkat nih. Boleh, nah, boleh. Ini lagi Pak dari Yoyo Patrio Morianto di Bojonegoro, katanya Ya. kalau tugas tambahan sebagai bendahara sekolah, apa bisa Pak atau enggak Pak? Oke, bendahara sekolah itu ini nanti Bapak Ibu ya di video saya tutorial itu lengkap ya. Jadi kalau bendahara sekolah itu termasuk tugas tambahan yang tidak mengurangi jam dan dilaksanakan dalam 1 tahun. Itu nilainya adalah 5% dari PK guru. Nah, nanti di 5% dari PK guru. PK guru. Jadi PK gurunya misalnya 3B itu kalau nilainya baik kan 10,5. Jadi ya 5% dari itu. Oh.
Kalau tugas kurang dari 1 tahun misalnya sebagai panitia ujian sekolah, sebagai panitia apalagi misalnya PHBI misalnya kan tidak 1 tahun Iya. itu 2%. Oh, 2% 2% dari PK guru. Tapi Dari PK maksimum guru. hanya 2. Karena gurunya sedikit, Bapak Ibu jadi panitia macam-macam silakan. Tapi yang diakui angka kreditnya hanya 2, Bapak Ibu ya. Tuh. Oh. Jadi biar banyak panitiaannya ya, Pak. Ya, Tetap ya. hitungannya cuma 2 ya. Ya. Oke. Oke, lanjut lagi ya, Pak. Dari Pak Arif Oke, silakan. Budiarto nih. Dari Pak Arif Budiarto mau tanya, saya itu naik pangkat dari 3C tahun 2018, Pak. Nah, Dengan PAK tahun 2017 jumlah angka kredit itu 252 nah, 017. Nah, di PAK 2018 sampai 2020 nilai PAK-nya naik jadi 330. Dan semua PI, KI gitu PD sudah mencukupi. Nah, dapatkah saya naik pangkat di tahun 2021 ini menggunakan PAK di 2020, Pak? ya boleh saja. Kenapa tidak? Kalau nilai sudah memenuhi itu bisa naik pangkat. Yang penting juga ini untuk angka PKB-nya sudah memenuhi juga. Ya? Iya. Seperti saya mau naik ke 4C ke 4D itu nilai saya sudah sisa. Kan perlu 850. Nilai saya sudah 975. Iya. Tetapi sayangnya tidak ada slot untuk di LPMP WI utama sekarang. Jadi saya harus pindah itu kalau mau naik pangkat berarti harus pindah ya, Pak. Iya. Aduh. Ya, selanjutnya Pak, ini dari Ibu Feti Rohmulyati nih. Nah, apakah PTK yang diajukan tahun pembuatannya itu bisa setelah TMT SK pangkat sebelumnya? Misalnya SK 4B TMT-nya itu 1 April 2014. Dan PTK yang dibuat itu tahun 2015. Bisa diajukan untuk kenaikan pangkat ke 4C kah, Pak? Ya memang harus setelah itu. Kalau sebelumnya malah nggak bisa. Jadi misalnya Bapak Ibu naik per April. Jadi minimal PTK yang Bapak Ibu itu ya, kalau misalnya 1 April Bapak Ibu laksanakan 2 April PTK-nya sudah bisa. Oh. Jadi kalau sebelumnya malah nggak bisa. Oh gitu ya, Pak. Ya. Oke, mudah-mudahan Ibu Feti udah ini nih puas nih dengan jawabannya Pak Dal nih. Lagi Pak nih dari Ibu Siti Sudarni, Pak. Maaf mau tanya, apakah memang sangat sulit untuk kenaikan pangkat tuh dari 4B ke 4C? Ya. Karena ada yang teman yang mengalami itu sudah mengajukan usulan kenaikan pangkat, tapi udah 2 kali itu jurnalnya ditolak. Katanya tidak sesuai dengan standar nasional. Nah, bagaimana jurnal yang sesuai dengan standar penulisan kenaikan pangkat dari 4B ke 4C itu, Pak? Oke. Nah, jurnal itu asalkan sudah ber-ISSN itu ya sudah. Ya. Nah, baik maupun tidak harus jurnal tingkat nasional, tingkat kabupaten kota pun bisa. Yang penting sudah ber-ISSN. SN ya. Oh. Ya. Dan jadi syaratnya menilai jurnal ya. Dan menilai jurnal itu bagaimana? Meskipun di video saya itu juga ada, tapi intinya begini. Penilaian itu jurnal itu bisa dinilai kalau jurnal ada PTK-nya. Kalau PTK-nya nggak ada jurnalnya tidak akan dinilai. Oh. Kemudian jurnal harus lebih mudah daripada PTK-nya. Nggak mungkin jurnalnya duluan, PTK-nya belakangan. Ya. Kemudian kalau PTK ditolak karena tidak asli, maka jurnal juga ditolak. Itu cara menilai jurnal. Jurnal yang baik itu maksimum 1 tahun terbit 4 kali. Kalau ada jurnal sampai terbit 4-6 kali 1 tahun itu ya jurnal tidak baik, bisa jadi ditolak oleh tim penilai. Oh, iya. Bagi teman-teman yang mau menulis jurnal, kalau kesulitan
Saya di LPMP saya itu punya jurnal, namanya Jurnal Borneo. Itu tingkatnya provinsi, tapi tidak harus orang dari Kalimantan saja yang menulis, dari manapun bisa. Ya. Dimanapun terbuka ya Boleh kesempatan terbuka, ya. ya. Oke. Yang penting Dari tadi saya mendengar penjelasan Pak Dal ini, Bapak Ibu yang menemukan sebenarnya kendala kayaknya bisa sebenarnya mengunjungi. naik pangkat itu enggak susah, asal pedomannya jelas. Kalau nulis apapun ikuti buku 4, buku 5, enggak usah pakai pedoman Iya. yang lain-lain. Ya, kayaknya banyak keluhan-keluhan ini, Pak. Ini banyak sekali pertanyaan di room chat ini, rata-rata keluhan. Mungkin karena belum terlalu memahami, Pak, bagaimana prosesnya. Nah, Iya. dari tadi Pak Dal ini menjelaskan tuh selalu mengarahkan Bapak Ibu untuk ayo tonton YouTube. Berarti Pak Dal ini punya channel YouTube terkait Silakan proses nanti kenaikan lengkap. pangkat Iya. ini. Ya, silahkan mengunjungi channel YouTube-nya Pak Dal. Tapi tadi katanya jangan lupa like and subscribe. Iya. Jadi semua informasi mungkin juga contoh-contoh ya Pak Dal pembuatan untuk Ada contoh yang sudah jadi itu ada, silakan itu di ya. Nanti bisa di ATM ya. ya silakan foto-foto aja. Iya, oke. Ya, keren ya Pak Dal. Oke. Link channelnya sudah ada di forum chat. Nah, link channel YouTube-nya Pak Dal juga udah dibagi di room chat. Silahkan Bapak Ibu. Pak, share Jadi kembali, sebagai Pak Rudi. Bagikan kembali. Karena banyak sekali Ya. chat ini. Ya, mungkin sebagai ungkapan terima kasih Bapak Ibu mungkin ke Pak Dal karena Pak Dal ini udah berbagi luar biasa. Boleh di like and subscribe channelnya Pak Dal biar nanti Pak Dal lebih Insya Allah itu bebas iklan Bapak Ibu ya, enggak ada iklan ya. ya Nggak ada nanti iklan, biar Pak ya. Dal lebih rajin lagi buat konten ya. Nah, ya. Enggak usah khawatir tanpa iklan. Gratis. Mohon maaf Bapak Ibu tetap enggak bisa share screen, jadi nanti silahkan lihat video saya itu ada. Mungkin bisa Mas Rudi bisa saya carikan channelnya yang lengkap ya. Tentang angka kredit ini supaya Bapak Ibu tidak banyak bertanya-tanya. Iya, ini pertanyaan seputar ini semuanya, Bapak. Ya. Nah, ini Pak masih ada dari Windarti nih, Pak. Dulu saya Silakan. dulu pertanyaannya. Daftar link Nah, video. Ya, Ini tak kirimkan ke Mas Rudi ya. Ya, jika dalam Silakan, Bu, penilaian silakan. Pak, jika dalam penilaian kenaikan pangkat pembelajaran nilainya 0, padahal sudah melampirkan PKG dan SK mengajar juga sudah ada. Nah, kira-kira penyebabnya apa, Bapak? Alasan penolakan tidak sesuai dengan permasalahan. Alasan tertulis tentang PTK. Nah, ini nggak sesuai nih. Menurut yang mengurus kenaikan pangkat ini nggak sesuai nih alasan penolakan. Nah, menurut Pak, Apa alasan penolakannya apa, Bu? katanya nilainya 0, padahal dia sudah melampirkan PKG dan SK mengajar juga sudah ada. Nah, malah dia bertanya, kira-kira penyebabnya apa, Pak? Alasan penolakan sebenarnya dia merasa tidak sesuai dengan permasalahan. Nah, itu kira-kira bagaimana solusinya? Kalau tidak sesuai dengan permasalahan ya harus disesuaikan. Ya. Iya. Ya, jadi intinya kan begini, ya. Masalahnya apa? Misalnya Bapak Ibu masalahnya itu tentang rendahnya hasil belajar, ya. Ya maka nanti yang diteliti ya tentang itu. Iya. Ini siapa share? Bentar saya cek. Ini udah ada share screen lagi, Pak. Ini Pak Adri nih, Pak Adri yang share screen nih. Pak Adrianus nih yang share screen. Oh, Pak Adrianus, ya. Ya. Kalau Pak Adrianus, bukan saya ya? Bukan Pak Adrianus nih yang share screen. Adrianus, ya. Iya, masih bisa Pak. Ini waktu sudah menunjukkan pukul 13 lebih dari 10 jam 10 nih di waktu Indonesia Tengah. Kalau saya itu manut saja, mau Oh iya. yang monggo mau terus ya saya tidak ada masalah. Ya, mungkin kita selesaikan aja nih Pak sedikit yang tersisa. Oke. Bisa silakan dengan singkat. Ya. Ya, dijawab dengan singkat dan padat aja Pak. Ya, silakan.
Nah, ini Pak dari Bapak Bagus Surya Atmaja. Ya. Ini mau bertanya, katanya saya guru SMP. Seandainya saya membuat BPG tahun pertama itu kelas 7, tahun kedua kelas 8, tahun ketiga kelas 9. Apakah ketiga-tiganya itu diakui Bapak atau gimana? Gini, cukup Bapak Ibu buat aja salah satu. Oh, salah satu aja ya. 1 tahun saja, karena kecuali nanti mau naik pangkat berikutnya baru itu diajukan lagi. Jadi buku pedoman guru itu hanya bisa dinilai 1 kali dalam 1 periode kenaikan pangkat. Berarti 1 aja yang dibuat ya Pak. Kalau kelas 9 Ya. kelas 9 aja ya. Ya, jadi mau kelas 7 saja, kelas 8 saja, silakan ya, cukup 1 saja, jangan banyak-banyak, capek. Oke. Lebih ringan sebenarnya ya Pak. Iya, ya. Itu yang diminta. Oke. Nah, selanjutnya Pak dari Pak Basrun nih, apakah Ya, ada silakan. undang-undangnya? Apakah ada undang-undang yang mengatur pegawai fungsional itu bisa urus kenaikan pangkat dalam waktu 2 tahun Pak minimal? Nah, jadi begini, kalau ngusul dupak itu setiap tahun ngusul, ya. Tapi untuk naik pangkat itu minimal 2 tahun. Karena apa? Ada syarat 2, apa itu? Kalau dulu DP3, sekarang apa namanya? Penilaian prestasi kerja. Penilaian prestasi kerja itu minimal 2 tahun terakhir. Jadi meskipun nilainya sudah cukup, kalau baru 1 tahun belum bisa naik pangkat. Minimal 2 tahun. Tapi bisa juga Bapak Ibu 10 tahun tidak naik pangkat. Kenapa? Tidak ngusul. Intinya ngusul dulu ya Pak, baru persiapkan. Makanya harus ngusul. Ingat, kalau Bapak Ibu tidak ngusul tiap tahun, ketika Bapak Ibu ngusul 5 tahun baru ngusul, itu aturannya hanya dinilai 3 tahun terakhir. Kecuali tim penilai itu merasa kasihan sehingga Bapak Ibu dinilai 4 atau 5 tahun. Kalau aturannya hanya 3 tahun terakhir. Oh, iya. Berarti harus ini ya Pak, sering-sering ini ya dalam 3 tahun terakhir. Jadi ya, minimal 3 tahun Bapak Ibu harus ngusul. Tapi yang bagus itu setiap tahun. Nah, khusus buku pedoman guru itu kalau sudah diusulkan tahun ini ya tahun depan jangan diusulkan lagi. Nanti ngusulkan lagi ketika sudah naik pangkat, baru nanti ngusul lagi. Sama enggak apa-apa tapi tahunnya ganti. ATM lagi itu Pak ya? Iya, sudah enggak ATM lagi, tinggal ganti tahun. Iya benar. Oke Pak, selanjutnya dari Pak Ihsan nih, apakah kebijakan BPG ini Pak berlaku secara nasional? Atau ada daerah yang tidak harus menggunakan itu atau bagaimana nih Pak? Apa maksudnya? Maksudnya apakah BPG ini tuh berlaku nasional gitu? Atau hanya daerah-daerah tertentu yang bisa BPG? Ini pertanyaannya gitu. Nasional, buku pedoman guru itu, pedomannya buku 4, buku 5. Iya. Apapun yang Bapak Ibu tulis, laporan pengembangan diri misalnya. Di video saya ada itu, laporan pengembangan diri itu draftnya seperti apa, ada semua. Oh ya, jadi Bapak Ibu yang butuh tuh bisa Bapak Ibu fotoin saja, ya kan? Ya, bisa ke YouTube-nya Pak Dal ya. Ya Pak Dal, ini dari Pak Bahri lagi Pak. Ini masih pertanyaannya kayaknya terkait dengan pertanyaan sebelumnya ini. Tadi kalau yang tadi bertanya apakah BPG-nya itu kalau dia buat tahun ini kelas 7, tahun depan kelas 8, tahun berikutnya kelas 9, apa tiga-tiganya boleh? Nah, kalau yang ini pertanyaannya, apakah boleh digabung aja Pak? Nggak perlu satu ngambil untuk kelas 7 aja, tapi digabung tuh. Cukup salah satu kelas saja Bapak Ibu. Oh, jadi nggak bisa digabung ya Pak ya? Wah, capek nanti Bapak Ibu. Ya kan? Buat aja kelas 7 atau kelas 8 saja atau kelas 9 saja. Mungkin merasa mubazir Pak kalau nggak dipakai. Mungkin dia kalau mau digabung boleh juga ya kan. Nah, tapi terlalu tebal nanti ya kan RPP-nya terutama. Tapi nggak dilarang ya Pak ya? Nggak dilarang ya. Oke. Nah, mudah-mudahan buat Pak Bahri udah jelas nih, clear nih. Jangan sampai dia merasa saya udah buat banyak-banyak ternyata nggak diperlukan juga gitu. Ternyata boleh digabung Bapak. Boleh ya.
Iya. Ini rata-rata pertanyaannya seperti itu, Pak. Ini Ya, pertanyaan jadi dari begini guru Bapak dan Ibu, murid sama. masalah penilaian angka kredit itu kalau tidak salah ada berapa video ini. Ini daftar link video ini untuk penilaian angka kredit ini. Bentar. Bisa share screen, coba bisa share screen. Nanti tak bagikan ke Pak Ludi. Nanti biar Pak Ludi nanti bagikan di ini WhatsApp. Biasanya teman-teman itu sering miss call saya itu. Begitu saya angkat, loh kok mati? Kan saya telepon balik. Ternyata alhamdulillah ketika saya telepon balik itu lama sekali dia nelpon. Itu tanda tak mampu, Pak. Nah, itu Pak Ludi tahu kenapa. Kayaknya Pak Ludi tersinggung ini. Wah, mencurigakan nih Pak Ludi. Nah, silakan kalau ada yang mau tanya lagi, silakan kita tuntaskan. Oke Pak, ini masih ada dari saya nggak tahu nih namanya, tapi pertanyaannya nih bagus juga nih Pak. Bagaimana Pak BPG-nya? Bagaimana bentuk BPG itu kalau untuk guru BK Pak? Ya. Kalau untuk guru BK gitu, bukan guru mapel. Oh, guru BK. Ya begini Bapak Ibu, kalau guru BK, tugas pokok guru BK itu apa? Jadi nanti programnya ya program-program BK. Kalau PKB-nya kan sama, ya. Itu jadi nanti misalnya kalau guru mapel, guru kelas itu kan tugas pokoknya kan mengajar. Nah, kalau guru BK itu membimbing. Tuh, jadi nanti kalau misalnya lampirannya untuk guru apa format-formatnya ya format-format yang ada di BK itu apa saja. Misalnya Jadi menyesuaikan bimbingan aja ya, Pak, individual, format bimbingan individual gimana, format bimbingan kelompok itu gimana, itu aja. Jadi programnya bukan kan ada juga program tahunan, program semester, tapi program tahunan, program semester khusus BK. Jadi ini menyesuaikan aja ya Pak ya? Ya menyesuaikan saja ya. Betul. Oke, waktu sudah menunjukkan pukul 23 Pak, dari lebih dari pukul 10 malam hari ini. Oke. Mungkin satu lagi Pak, ini yang terakhir ini cuman saran mungkin. Ya. Dari Bapak Jagat Manunggaling gitu. Apa ada buku kerja guru dan wali kelas nggak Pak? Ya. Nah begini, kalau buku kerja kepala sekolah ada, buku kerja pengawas ada, makanya tidak ada penilaian untuk buku pedoman kepala sekolah. Karena buku kerja guru tidak ada, maka buku pedoman guru dinilai angka kreditnya. Andai kan ada buku kerja guru, mungkin tidak akan ada buku pedoman guru. Tapi Bapak Ibu bisa membuat buku pedoman guru itu seperti buku kerja kepala sekolah, buku kerja pengawas. Nah, jadi kalau kepala sekolah membuat buku kerja kepala sekolah tidak akan dinilai, sudah ada. Oh iya. Nah, ini yang embel-embelnya nih Pak, yang agak ini Pak. Nah, ada bentuk Excel nggak Pak? Biar dibagikan, biar otomatis gitu kerjanya. Apa itu? Buku. Yang tadi Pak, buku kerja barangkali yang dimaksud sama Pak Jagat ini. Oh, nah yang Excel kan anunya itu apa? Program itu kan tinggal Bapak Ibu copy aja dari SKP yang ada di Bapak Ibu itu. Untuk yang rincian kerja tinggal nambahi target anunya kan sudah ada, tinggal nambahi bulannya saja. Isi di bulan apa akan dilaksanakan kan begitu. Iya, berarti kembali lagi tinggal di ATM-in aja ya Pak ya. Makanya kan ini mudah, kenapa? Hampir semua sudah Bapak Ibu kerjakan. Iya, benar. Kota Prosem sudah mesti Bapak Ibu buat. RPP sudah Bapak Ibu buat. Kalau yang guru BK ya rencana-rencana pembimbingan itu kan pasti ada di guru BK. Gitu. Iya, oke. Oke, ini masih banyak Bapak Ibu pertanyaannya dari Bapak Ibu ya, tapi kita dibatasi oleh waktu Bapak Ibu. Sekarang sudah hampir pukul 10:30 malam di wilayah Indonesia Tengah ini.
Seperti yang disampaikan oleh Pak Dal tadi ya, Bapak Ibu yang masih ingin bertanya, nanti nomornya Pak Dal itu oleh panitia dibagikan di grup chat. Bapak Ya. Ibu boleh mewapri beliau, boleh nelfon beliau, bahkan boleh miss call. Tapi kata Pak Dal kalau miss call tidak mampu, jadi bagusnya wapri aja Bapak Ibu ya. Jangan tersinggung. Enggak, yang tersinggung Pak Ludi, bukan Bapak Ludi. Jadi, Maaf Pak Ludi, bercanda nih. ya. Ya, Asik, asik. ya. Oke, luar biasa Pak pemaparan materi Pak Dal. Bisa saya tutup dulu Bu Winda? Ya, dan sebelum kita akhiri, kita dengarkan dulu closing statement, sepatah kata pesan-pesan nih dari Pak Daliana Oke. terkait pemaparan materi beliau malam hari ini. Silakan Pak Dal. Oke, jadi gini Bapak Ibu, ingat pesan dan kesan saya bukan yang terakhir ya. Ya. Jadi begini Bapak Ibu ya, tadi saya katakan itulah bedanya pejabat jabatan fungsional dengan struktural. Kalau struktural itu 4 tahun. Nah, fungsional itu bisa 2 tahun, bisa 3 tahun, bisa 4 tahun, bisa 10 tahun. Ya. Iya, iya. Karena apa? Enggak ngusul. Enggak ngusul. Makanya Bapak Ibu harus ngusul. Tiap tahun ngusul. Biar enggak naik pangkat, enggak apa-apa. Nanti Bapak Ibu akan mendapatkan hapak. Hapak itu nanti sebagai dasar untuk selanjutnya. Nah, tinggal apa yang masih kurang itu yang dipenuhi. Dan mulai sekarang harus mulai menulis. Orang sering tanya Padahal gimana sih caranya belajar nulis? Gampang caranya belajar nulis itu. Bagaimana ya nulis? Gimana belajar nulis enggak nulis? Nah, paling tidak nulislah yang gampang dulu. Buku pedoman guru tadi kurang apa? Itu gampang. Yang sudah jadi nanti Ibu lihat videonya Bapak Ibu. Oh ini ada foto jebret, baru nanti diketik ulang. Kalau misalnya di kelas itu ada 10 orang, dah kamu ngetik ini sampai sini, aku ngetik ini, nanti digabung. Selesai. Yang beda-beda nanti lampirannya. Yang beda-beda masing-masing apa yang Bapak Ibu lakukan. Kan itu. Baru nanti makin ke sana makin nulislah yang agak-agak susah. PTK itu harus karena itu wajib untuk golongan 3D ke atas. Jurnal nanti kalau Bapak Ibu kesulitan terbitkan jurnal, ngomong nanti saya bantu. Yang penting PTK-nya ada. Kirim saja PTK-nya. Nanti saya bantu meringkaskan. Karena jurnalnya LPMP itu maksimum hanya 15 halaman. Syukur 12. Lah Bapak Ibu ngeringkas dari 120 halaman jadi 12 itu kan enggak gampang. Dan penerbitannya gratis Bapak Ibu. Setahun 4 kali sekarang. Kalau dulu setahun 2 kali. Yaitu ingat Maret, tolong catat Brenda. Nanti mau titip katanya. Ya, Maret Pak Ludi ya. Maret, Juni, September dan Desember. Paling tidak Bapak Ibu kalau mengirim ke jurnal itu ya 2-3 bulan sebelumnya karena ngantri apalagi gratis. Biasanya kalau gratis itu kan banyak yang mau. Ya Pak Ludi ya. Kok yang gratis nyinggungnya ke Pak Ludi sih Dapat Pak? kuota khusus kalau saya ya. Kalau yang gratis Pak Dal nyinggungnya ke Pak Ludi loh. Jadi dan sebelumnya mohon maaf kalau karena sesuatu dan lain hal mungkin tidak begitu lancar pertemuan kita kali ini, padahal harapan saya pertemuan pertama sudah tidak lancar itu saya yang tidak enak ya kan? Gitu, ya kan? Sehingga mohon maaf ketika saya mungkin tidak bisa memuaskan Bapak Ibu karena memang kebetulan saya diciptakan bukan untuk pemuas. Ya. Nah, dan mohon maaf kalau ada hal yang dirasakan kurang berkenan. Apabila nanti masih diperlukan, insya Allah saya siap membantu Bapak Ibu untuk bisa supaya 2 tahun sekali naik pangkat. Tapi kalau untuk setahun sekali naik pangkat, insya Allah saya tidak bisa bantu. Karena minimum harus 2 tahun. Tapi
saya hanya bisa membantu misalnya ngoreksikan. Jangankan Bapak Ibu, ibunya saja istri saya ini ada di sini istri saya. Saya suruh buatkan saya nggak mau. Buat aja dulu. Nanti saya membantu ngerapikan, saya membantu merevisikan. Itu saja yang saya bisa bantu. Apalagi Bapak Ibu orang lain ya, istri sendiri aja enggak mau buatkan. Karena kalau saya mau buatkan nanti manja, dia enggak akan mau buat. Ya Bapak Ibu. Iya, iya. Saya kira itu, sekali lagi mohon maaf kalau pertemuan kali ini yang bisa memuaskan, mudah-mudahan pada waktu dan lain kesempatan kita kita bisa bertemu kembali, mungkin dalam waktu dan gelombang yang berbeda. Amin. Sama juga tidak apa-apa. Insya Allah kami selalu siap untuk Pak Ludi dan kawan-kawan. Ya. Saya kiri, kalau ada jarum yang patah, jangan Bapak Ibu simpan di dalam buku. Kalau ada tutur kata, tingkah laku, atau apa saja yang salah dari saya, jangan disimpan di dalam peti, hati. Ya. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada umur kita panjang, mudah-mudahan pada waktu dan gelombang yang berbeda kita bisa berjumpa kembali. Iya, amin. Opat janure tua. Iya, oke. Terima kasih Akhirnya Pak. saya kiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk semua. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Deliana. Demikian tadi Bapak Ibu pemaparan yang sangat menarik, jelas dan sangat detail dari Bapak Deliana SPD MPD. Bahkan dari Bapak Ibu ya, saking antusiasnya kita tadi sampai mencapai 500 partisipan lebih dan bisa bertahan sampai 350 malam hari ini. Itu sudah sangat luar biasa. Banyak permintaan dari Bapak Ibu untuk kita bisa melanjutkan lagi materi ini. Karena begitu menarik Bapak, ini benar-benar bisa membantu Bapak Ibu Benda, hari ini ya. halo Iya, Benda, Pak. ingat Ya. nulis itu bukan mampu tidak mampu ya, Iya, betul. tapi apa Benda? Tapi mau atau tidak mau. Alhamdulillah, paling nggak kata-kata itu yang Bapak Ibu ingat. Bukan banyak orang mampu itu tapi yang tidak mau ya tidak akan bisa jadi tulisan. Iya. Tapi banyak Itu orang yang tidak saya mampu ingat, karena Pak. mau jadi tulisan. Tidak usah takut bahasa Bapak Ibu jelek. Tim penilai tidak menilai bahasa Bapak Ibu baik apa jelek. Kalau baru pertama kali nulis jelek itu wajar. Ya. Kalau Bapak Ibu nulis pertama kali kok bagus itu diragukan. Keasliannya. Oke. Terima Maaf, kasih ya. sekali lagi Pak Deliana. Terima kasih sekali. Pak Dal dikirim ke kolom chat, banyak minta nomor WA, Banyak nomor yang HP minta Pak nomor Dal. WA. ya. Di Oke, PowerPoint tadi ada. Oh, di PowerPoint PowerPoint tadi ada. Iya, oke, saya tutup dulu Pak Adrian. Ya, Oh, terima kasih kepada Pak Dal, terima kasih sudah berbagi malam hari ini. Semoga pemaparan materi dari Pak Daliana ini bisa menambah kesana pengetahuan kita, bisa menjadi bahan referensi bagi Bapak Ibu sekalian malam hari ini dan tentunya rasa penasaran Bapak Ibu terkait bagaimana praktek menulis buku pedoman guru itu sudah terjawab malam ini ya. Harapannya semoga apa yang dipaparkan oleh Pak Daliana ini memberi manfaat dan dapat diadopsi, serta tentunya Bapak Ibu bisa aplikasikan dalam upaya peningkatan karir kita sebagai guru. Ini akan mencerminkan betapa Bapak Ibu itu telah memenuhi kompetensi pedagogik dan profesional sebagai seorang guru. Nah, saat ini konsep Merdeka Belajar itu mengisyaratkan bahwa kita dituntut untuk menjadi guru pembelajar. Oleh karena itu, Bapak Ibu guru harus terus belajar dan belajar seperti kata Pak Dal tadi, tidak ada yang tidak bisa, tidak ada yang tidak mampu, tetapi kuncinya adalah mau atau tidak mau. Jadi zaman sekarang ini itu akan selalu berubah, perkembangan itu akan selalu berubah. Jadi kita juga harus bisa berubah ya. Ini memberikan tantangan buat kita untuk bisa berada dalam komunitas global. Tentunya kita bisa bersama-sama belajar dan berbagi pengetahuan. Sekali lagi, tidak ada alasan bagi kita untuk berhenti meningkatkan kemampuan dan kompetensi kita sebagai guru. Belajar memang melelahkan, namun akan lebih melelahkan lagi bila saat ini kita tidak belajar.
Jika kita ingin meraih sukses, maka hindari untuk berpikir tentang kegagalan, tapi berpikir dan berusahalah. Tugas kita bukan untuk berhasil, Bapak Ibu. Kalau saya seperti itu, tugas kita itu adalah untuk mencoba. Karena di dalam mencoba itu kita menemukan dan belajar membangun kesempatan untuk bisa meraih keberhasilan. Terima kasih banyak kepada Bapak Daliana selaku narasumber hari ini. Udah sharing ilmu dan pengetahuan dan pengalamannya yang luar biasa malam ini. Semoga diberi kesehatan Bapak dan bisa kembali nanti untuk lagi berbagi dengan sahabat Kelor Nusantara. Terima kasih juga untuk Bapak Direktur PSMK atas room meeting PSMK Webex.com-nya dan Ibu Fitira Lestari yang baik hati yang sudah membantu memfasilitasi sehingga Kelor malam hari ini bisa menyelenggarakan video conference. Terima kasih juga koordinator Kelor, panitia Kelor yang bertugas malam ini sudah membantu kelancaran jalannya Vcom termasuk yang sudah membantu backup rekaman layar. Nanti Bapak Ibu yang tidak sempat menyaksikan atau tadi sempat putus-putus jaringan internetnya nanti bisa nonton kembali video rekamannya ya. Kemudian terima kasih juga buat semua Bapak Ibu sahabat Kelor, jumlah 500-an lebih yang luar biasa semangat ingin tahunya, semangat belajarnya sudah gabung malam ini bersama-sama menyimak materi dan diskusi di Tikon Kelor. Terima kasih Kelor sudah menyelenggarakan Tikon ini buat Bapak Ibu hebat se-Indonesia, bisa menambah pengetahuan wawasan, tentunya memberi manfaat bagi Bapak Ibu guru yang selalu ingin belajar, selalu ingin maju, siap menghadapi tantangan pendidikan nol ini sebagai guru yang siap merdeka belajar. Akhirnya saya Intan mohon undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf tadi banyak kekurangan. Sampai jumpa di Kelor minggu depan. Saya akhiri dengan ucapan alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.